Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya Isnaini Zulikmah dan juga rekan saya Muhammad Iqbal Habibullah Rendi akan menyampaikan dan menjelaskan tentang latihan penyampaian pidato yang efektif. Yuk simak terus. Memasuki bab yang pertama tentang ciri-ciri gaya penyampaian pidato yang efektif. Sebelum itu coba kita pikirkan ketika kita mendengarkan seorang berpidato. Apa sih yang membuat orang ini tuh menonjol dalam pikiran kita atau kita tertarik dengan penyampaian pidato orang ini? Nah, kemungkinan besar itu bagaimana cara dia menyampaikan pidato dan juga masuk dalam pikiran kita dan dapat kita pahami karena penyampaiannya yang efektif. Jadi, semua pekerjaan atau persiapan yang kita lakukan sebelum kita melakukan pidato, kalau tidak disampaikan secara efektif, itu akan terganggu dan tidak akan maksimal. Nah, penyampaian itu sendiri adalah bagaimana pesan itu dikomunikasikan secara lisan dan juga visual melalui penggunaan suara dan tubuh. Jadi saat kita menyampaikan pidato, terutama itu mengandalkan komunikasi nonverbal, sedangkan isi pidato itu menggunakan komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal mencakup semua unsur ujaran selain kata-kata itu sendiri. Nah, elemen-elemen ini termasuk suara kita, artikulasi, kontak mata, ekspresi wajah, gerak tubuh, bahasa tubuh, dan juga penampilan kita. Nah, gaya penyampaian yang efektif memanfaatkan semua elemen-elemen tersebut untuk menciptakan pidato yang komunikatif dan lebih hidup. Memasuki ciri-ciri gaya penyampaian yang efektif, yang pertama yaitu menggunakan nada percakapan. Nah, kita mungkin pernah menyaksikan pembicara yang penyampaiannya itu over the top, sehingga mereka itu tampak terlalu dramatis dan juga terlalu formal. Nah, gaya penyampaian ini dapat menolak audiens karena pembicara tampak lebih tertarik untuk tampil atau membaca daripada benar-benar berbicara atau bercakapan dengan audiens. Nah, penyampaian yang efektif adalah percakapan atau menggunakan nada percakapan. Artinya pembicara itu terdengar spontan, santai, informal, dan terlibat berbicara dengan audiens. Nah, ciri gaya percakapan adalah bahwa pembicara pesan muncul secara spontan. Spontanitas adalah kewajaran berbicara di mana apa yang dikatakan terdengar seolah-olah pembicara benar-benar memikirkan ide dan gagasannya penonton saat dia berbicara. Nah, pidato dengan perasaan yang spontan ini itu nggak dilatih atau dihafal atau dibaca, jadi diresapi, dipahami, sehingga akan muncul spontanitas ketika kita menyampaikan sebuah pidato. Rahasia untuk mengembangkan gaya percakapan adalah dengan mempelajari ide-ide pidato daripada kita menghafal kata-kata di dalam pidato kita atau pidato yang kita buat. Nah, kita juga harus banyak-banyak latihan nih, karena melalui latihan kita bisa tahu ide-ide yang ada di dalam pidato. Dan juga ketika kita melatih kata-kata, melatih penyampaian vokal, melatih gerakan tubuh secara efektif, kita akan benar-benar menikmati berbicara dengan audiens dan juga menyampaikan ide-ide yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian kita dapat fokus membicarakannya dengan audiens, menyesuaikan pesan berdasarkan umpan balik nonverbal yang akan kita terima. Yang kedua, ciri-ciri penyampaian pidato yang efektif yaitu kita bisa menghidupkan suasana ketika kita menyampaikan pidato. Jadi, hidupkan suasana karena pidato yang disiapkan dengan baik oleh seorang ahli dapat membuat penonton bosan kecuali penyampaiannya dengan bersemangat, hidup, energik, antusias, dan juga dinamis. Nah, bagaimana sih kita bisa berbicara dan juga bersemangat pada saat yang bersamaan? Rahasianya adalah fokus untuk menyampaikan hasrat yang kita rasakan tentang topik pidato kita kepada audiens melalui suara dan juga tubuh kita. Selanjutnya, penggunaan suara yang efektif. Nah, suara kita adalah suara yang dihasilkan oleh laring atau kotak suara yang kita gunakan untuk menyampaikan kata-kata pidato kita kepada audiens. Nah, bagaimana kita menyuarakan kepada audiens dengan tegas, melengkapi, dan terkadang bertentangan dengan arti kata-kata yang kita sampaikan. Akibatnya, cara yang kita gunakan atau cara kita menggunakan suara mempengaruhi seberapa sukses kita dalam menyampaikan ide pidato yang kita sampaikan. Nah, saat kita berlatih dan menyampaikan pidato, fokus tidak hanya pada apa yang kita katakan, tetapi juga pada bagaimana kita terdengar saat kita mengatakannya. Berusahalah untuk menggunakan suara kita sehingga apa yang kita katakan dapat dipahami dan ekspresif secara vokal. Nah, kita akan lebih siap untuk melakukan ini jika kita memahami karakteristik dari suara kita sendiri.
Gimana sih cara memahami karakteristik dari suara kita? 4 karakteristik utama dari suara kita adalah nada, volume, kecepatan, dan juga kualitas. Nada adalah tinggi rendahnya suara kita pada tangga nada. Nada dibuat dengan mengendurkan atau mengencangkan pita suara di laring atau kotak suara. Nada ini alami, bervariasi dari orang ke orang, tetapi pria pada umumnya memiliki nada suara yang lebih rendah daripada wanita dan juga anak-anak. Yang kedua ada volume. Volume adalah seberapa keras atau lembut saat kita berbicara. Nah, kita mengontrol volume kita dengan seberapa kuat kita mengeluarkan udara melalui pita suara kita. Saat kita mendorong banyak udara melalui pita suara kita, maka kita akan berbicara keras. Tapi saat kita mendorong lebih sedikit udara, maka volume suara kita akan turun atau lebih rendah. Nah, yang selanjutnya adalah kecepatan atau rate. Adalah seberapa cepat kita berbicara. Dalam percakapan normal, kebanyakan orang berbicara antara 130 sampai 180 kata per menit. Nah, biasanya berbicara lebih cepat ketika bersemangat. Kita itu biasanya berbicara lebih cepat ketika kita bersemangat, dan melambat ketika kita mencoba menjelaskan sesuatu hal yang sulit, ya. Selanjutnya ada kualitas. Nah, kualitas adalah nada atau timbre suara kita dan yang membedakannya dari suara orang lain. Nah, ini adalah bagaimana kita terdengar bagi orang lain. Kualitas suara yang ideal adalah jernih dan terdengar seperti bel yang berdering. Sebagian besar penyiar TV dan narator film memiliki suara dengan kualitas yang bagus, yang luar biasa. Nah, kesulitan dengan kualitas termasuk sengau atau berbicara melalui hidung, sesak napas, terlalu banyak udara yang keluar melalui pita suara, dan juga keras disebabkan oleh penyempitan tenggorokan yang berlebihan. Nah, dengan pemahaman dasar tentang karakteristik vokal ini, sekarang yuk kita mempelajari bagaimana kita menggunakan suara kita untuk memastikan bahwa ucapan yang kita sampaikan itu dapat dipahami dan ekspresif secara vokal. Yang kedua, berbicara dengan cerdas. Menjadi dapat dipahami berarti dapat dimengerti. Nah, kita semua pasti mengalami situasi di mana kita tidak dapat memahami apa yang dikatakan oleh pembicara karena terlalu pelan atau terlalu cepat atau memiliki suara yang terganggu dalam beberapa hal. Nah, jika kita tidak dapat dipahami, pendengar pasti akan kesulitan memahami pesan yang kita sampaikan. Nah, dengan berlatih menggunakan nada, vokal, volume, kecepatan berbicara, dan juga kualitas vokal yang tepat, kita akan meningkatkan kemungkinan bahwa saat kita menyampaikan pidato kita akan dipahami oleh audiens kita. Sebagian besar dari kita berbicara dalam rentang nada yang sesuai untuk kita dan dapat dipahami oleh pendengar. Namun, beberapa orang secara alami memiliki suara yang lebih tinggi atau lebih rendah, atau menjadi terbiasa berbicara dengan nada di atas atau di bawah nada yang mereka alami. Berbicara dengan nada yang tepat sangatlah penting jika kita berbicara kepada audiens, di mana beberapa dari audiens kita mengalami gangguan pendengaran. Selanjutnya, gunakan ekspresi vokal. Ekspresi vokal dihasilkan oleh variasi yang kita buat dalam suara kita melalui perubahan nada, volume, kecepatan, penekanan kata-kata tertentu, dan juga penggunaan jeda. Kontras ini memperjelas makna emosional dari pesan yang kita sampaikan dan membantu menghidupkan pidato yang kita sampaikan. Umumnya mempercepat laju vokal kita dan menaikkan nada atau meninggikan volume kita itu dapat memperkuat emosi seperti kegembiraan, antusiasme, antisipasi, dan rasa urgensi atau kekuatan. Dan memperlambat ketika kita menilai, menurunkan nada, atau mengurangi volume, dapat mengkomunikasikan resolusi, kedamaian, penyesalan, jijik, ataupun kesedihan. Nah, kurangnya ekspresi vokal menghasilkan suara yang monoton. Suara yang dimana nada, volume, dan kecepatan itu tetap konstan, tanpa kata, ide, atau kalimat yang berbeda secara signifikan dalam suara-suara yang lain. Meskipun hanya sedikit orang yang berbicara dengan nada yang benar-benar monoton, banyak yang membatasi diri mereka sendiri dengan hanya menggunakan 2 atau 3 tingkat nada dan volume serta kecepatan yang relatif tidak berubah. Selanjutnya ada penggunaan bahasa tubuh yang efektif. Karena audiens kita melihat dan mendengar kita, penyampaian percakapan dan juga animasi juga dicapai dengan cara kita menggunakan tubuh kita. Karakteristik nonverbal yang mempengaruhi penyampaian kita adalah ekspresi wajah, gerak tubuh, gerakan, postur, dan juga penampilan kita ketika kita menyampaikan pidato. Yang pertama ada ekspresi wajah.
ekspresi wajah kita, gerakan mata, mulut kita, menyampaikan kepribadian kita dan dapat membantu kita ketika akan menghidupkan pidato yang kita sampaikan. Ketika kita berbicara dengan teman-teman kita, ekspresi wajah kita akan muncul secara alami dan dianimasikan. Audiens kita mengharapkan ekspresi kita memiliki animasi yang sama dan bervariasi serta sesuai dengan apa yang kita katakan saat menyampaikan pidato. Yang kedua ada gestur tubuh. Gerakan kita, gerakan tangan kita, lengan, dan jari kita dapat membantu ucapan tetap dapat dipahami. Nah, kita dapat menggunakan gerakan untuk menggambarkan atau menekankan apa yang kita katakan, merujuk pada alat bantu presentasi atau memperjelas struktur dari pidato yang kita sampaikan. Beberapa dari kita banyak memberi isyarat dalam percakapan santai kita. Jika isyarat tidak mudah bagi kita, jangan memaksakan diri untuk memberi isyarat selama berpidato. Beberapa orang biasanya menggunakan gerak tubuh merasa gugup saat berpidato, sehingga mereka mengatupkan tangan ke belakang, atau memasukkan ke dalam saku, atau mencengkram stand berbicara. Nah, tidak dapat melepaskan tangan mereka dengan anggun, mereka menggoyangkan siku mereka dengan aneh dan tampak kaku. Seperti halnya ekspresi wajah, gerakan yang efektif harus tampak spontan dan alami meskipun direncanakan dan dipraktikkan dengan cermat. Ketika kita berlatih dan kemudian menyampaikan pidato, biarkan tangan kita bebas sehingga akan tersedia untuk memberi isyarat seperti yang kita lakukan. Yang ketiga ada pergerakan. Gerakan mengacu pada mengubah posisi seluruh tubuh kita. Selama kita berpidato, penting untuk terlibat hanya dalam gerakan termotivasi. Gerakan dengan tujuan tertentu seperti menekankan ide penting, referensi bantuan presentasi, atau mengklarifikasi struktur makro. Nah, hindari gerakan tanpa motivasi seperti terombang-ambing, menenun, berpindah-pindah dari satu kaki ke kaki lainnya, atau mondar-mandir dari satu sisi ruangan ke sisi lain, karena gerakan yang tidak direncanakan mengalihkan audiens dari pesan yang akan kita sampaikan. Karena banyak gerakan yang tidak direncanakan diakibatkan oleh kegugupan kita, dapat meminimalkannya dengan memberikan perhatian penuh pada tubuh kita saat kita berbicara. Di awal pidato, berdirilah lurus pada kedua kaki. Kapanpun kita merasa gelisah, sesuaikan kembali dan posisikan tubuh kita dengan berat badan yang merata di kedua kaki kita. Yang keempat yaitu kontak mata. Kontak mata adalah menatap langsung ke orang yang kita ajak bicara. Dalam pembuatan pidato, itu melibatkan melihat orang-orang di semua bagian audiensi di sepanjang pidato. Selama kita melihat seseorang bukan pada catatan kita atau pada langit-langit ruangan atau jendela atau di kursi atau di bawah, itu semua audiens akan menganggap kita memiliki kontak mata yang baik dengan mereka. Umumnya, kita harus melihat audiens setidaknya 90% dari waktu. Melirik catatan kita hanya ketika kita membutuhkan titik referensi yang tepat. Mempertahankan kontak mata penting karena beberapa alasan. Di antaranya yaitu mempertahankan kontak mata membantu audiens berkonsentrasi pada pidato. Mempertahankan kontak mata meningkatkan kepercayaan audiens pada kita saat berbicara. Mempertahankan kontak mata membantu kita mendapatkan wawasan tentang reaksi audiens terhadap pidato yang kita sampaikan. Selanjutnya ada postur tubuh. Postur tubuh adalah mengacu pada posisi atau sikap tubuh. Dalam pidato, sikap tegak dan bau persegi mengkomunikasikan rasa ketenangan kepada audiens. Penutur yang bungkuk dapat memberikan kesan yang kurang baik terhadap dirinya, antara lain kesan kurangnya rasa percaya diri yang terbatas dan sikap tidak peduli. Saat kita berlatih, perhatikan postur kita dan sesuai agar kita tetap tegak dan berat badan yang merata di kedua kaki kita. Yang terakhir adalah penampilan. Beberapa pembicara berpikir bahwa apa yang mereka kenakan tidak seharusnya mempengaruhi keberhasilan pidato mereka. Tetapi penampilan yang kita pakai atau yang kita tampakkan itu cara kita memandang orang lain, dan itulah sangatlah penting. Studi menunjukkan bahwa penampilan yang rapi dan profesional mengirimkan pesan penting tentang komitmen pembicara terhadap topik dan acara, serta kredibilitas pembicara. Penampilan kita harus melengkapi dan memperkuat pesan kita, bukan malah menguranginya. Nah, 3 pedoman dapat membantu kita memutuskan cara berpakaian untuk pidato yang akan kita sampaikan. Yang pertama, pertimbangkan audiens kita dan kesempatan pidato kita. Yang kedua, pertimbangkan topik dan tujuan pidato kita. Yang ketiga, hindari sesuatu penampilan yang mencolok, yang terlalu mencolok. Selanjutnya ada 3 metode penyampaian pidato. Yang pertama, ada pidato impromptu atau biasa kita sebut pidato dadakan. Kadang-kadang kita mungkin dipanggil untuk berbicara di tempat, pada pertemuan bisnis atau di kelas. Nah,
kita mungkin diminta untuk berbicara dengan sedikit peringatan terlebih dahulu. Pidato dadakan adalah pidato yang disampaikan hanya dengan pemberitahuan beberapa detik atau menit sebelumnya untuk persiapan dan biasanya disajikan tanpa mengacu pada catatan apapun. Nah, kita mungkin sudah dipanggil di kelas ini untuk memberikan pidato dadakan. Jadi, kita tahu jenis tekanan dan masalah yang ditimbulkan oleh jenis pidato pada pidato impromptu. Yang kedua, ada pidato tertulis. Di sisi lain, ada situasi di mana seorang pembicara dengan hati-hati menyiapkan naskah tertulis lengkap dari seluruh teks pidato dan menyampaikannya kata demi kata dari ingatan atau dengan membaca naskah dari dokumen cetak atau teleprompter. Pidato naskah adalah pidato yang disiapkan dengan membuat naskah tertulis yang lengkap dan disampaikan dengan membaca salinan tertulis. Jelas, pidato tertulis yang efektif membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkan dan latihan. Yang ketiga ada pidato extemporer. Dalam buku ini penekanannya adalah pada jenis penyampaian yang ketiga, karena pidato ini terdapat pada kebanyakan situasi, baik di tempat kerja ataupun di masyarakat. Pidato ini disampaikan tanpa persiapan. Pidato extemporer diteliti dan direncanakan sebelumnya, tetapi kata-kata yang tepat tidak tertulis dan akan bervariasi dari presentasi ke presentasi. Saat berbicara secara extemporer, Anda atau kita dapat merujuk pada catatan bicara yang telah kita siapkan untuk mengingatkan kita tentang ide-ide yang ingin kita sampaikan dan urutan di mana kita ingin menyajikannya. Jadi, pidato extemporer itu poin-poinnya saja, tidak tertulis semua isi pidato. Jadi kita menulis poin-poinnya saja dan ketika kita menyampaikan itu secara spontan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iqbal Habibullah Rendi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Mbak Isna ini Izul Hikmah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latihan berlatih menyampaikan pidato. Nah, di sini sebelum lanjut ke dalam next slide, saya akan menjelaskan tentang berlatih atau latihan. Berlatih adalah bagaimana kita mempraktikkan presentasi video pidato dengan lantang. Nah, di bagian ini juga menjelaskan tentang bagaimana menjadwalkan persiapan dan latihan kita, dan juga bagaimana untuk cara mempersiapkan menggunakan catatan dan juga pedoman untuk latihan yang efektif. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang menjadwalkan dan melakukan sesi latihan. Di sini penjelasannya adalah jika Anda bukan pembicara yang berpengalaman, cobalah untuk menyelesaikan garis besar setidaknya 3 hari sebelum pidato disajikan sehingga Anda memiliki waktu latihan yang cukup untuk merevisi, mengevaluasi, dan mempertimbangkan semua aspek pidato. Nah, maksud dari penjelasan ini adalah kalau misalnya kita bukan orang berpengalaman, maksudnya jam terbangnya itu kurang, cobalah untuk menyelesaikan garis besar setidaknya 3 hari sebelum pidato disajikan. Jadi sebelum pidato itu dimulai, alangkah baiknya H-3 itu kita menyiapkan pidato tersebut dan juga kita melakukan latihan yang cukup agar apa sih yang kurang dari pidato kita dan juga merevisi, mengevaluasi, dan hal-hal lainnya. Nah, penutur yang tidak berpengalaman seringkali percaya bahwa mereka siap untuk menyajikan pidato setelah mereka menyelesaikan garis besar mereka. Tetapi pidato yang tidak dipraktikkan kemungkinan akan jauh lebih kurang efektif daripada jika Anda memberi diri Anda waktu latihan yang cukup. Jadi maksudnya itu kita harus memberikan waktu kita untuk berlatih secara cukup. Jadi berlatih adalah bisa membuat kita matang untuk menyajikan pidato tersebut. Nah, selanjutnya adalah mempersiapkan catatan pidato. Nah, di sini yang dimaksud adalah catatan pidato adalah garis besar kata atau frasa dari pidato Anda, termasuk informasi yang sulit diingat seperti kutipan dan statistik, serta isyarat penyampaian yang dirancang untuk membantu memicu ingatan. Nah, di sini maksud dari catatan pidato adalah itu bisa membuat kita mengerti apa sih atau jadi patokan berpidato kita agar kita sendiri berpacuan dengan hal tersebut. Misal kita membuat catatan pidato itu untuk mengingatkan kita, misalnya kita dari penjelasan ini kita lupa, nah dari kita melihat catatan itu sebentar itu bisa menjadi patokan kita agar kita
menjadi ingat kembali, dan juga apa sih hal yang mungkin kurang bisa kita ingat, kita tulis di catatan tersebut, dan juga akan sangat membantu kita. Nah, selanjutnya adalah berlatih pidato. Nah, di sini ada latihan pertama. Latihan pertama yaitu rekam audio sesi latihan. Nah, itu adalah kita merekam latihan pidato yang kita lakukan. Nah, jadi nanti kita bisa mengerti apa sih kekurangan dari pidato kita. Nah, selanjutnya adalah bacalah garis besar kalimat lengkap Anda sekali atau 2 kali untuk menyegarkan ingatan. Nah, itu bisa mengingat kembali yang kalimat yang kita telah ucapkan. Nah, lalu ada buat latihan semirip mungkin dengan situasi pidato. Nah, termasuk menggunakan alat bantu presentasi yang telah disiapkan. Nah, itu bakal menjadi suatu persiapan. Jadi kita ibaratnya kayak nggak kaget selanjutnya akan waktu menyelenggarakan presentasi tersebut. Nah, pidato. Lalu ada tuliskan waktu Anda mulai. Nah, itu Anda menulis waktu kapan Anda mulai. Misalnya 1 jam atau 2 jam. Lalu mulailah berbicara. Mulai berbicara ini janganlah untuk malu atau grogi ya di saat Anda akan berbicara. Lalu yang terakhir itu tuliskan waktu Anda selesai. Nah, waktu Anda selesai itu dituliskan misalnya dari jam ini sampai jam segini. Nah, itu ya. Lalu di sini ada berlatih pidato. Nah, tapi ini latihan yang kedua. Nah, latihan yang kedua ini adalah ulangi 6 langkah yang tercantum untuk latihan pertama. Dengan berlatih untuk kedua kalinya, tepat setelah analisis Anda, kemungkinan besar Anda akan membuat jenis penyesuaian yang mulai meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, maksud dari latihan kedua ini adalah melakukan latihan pertama itu diulang. Karena apa? Karena latihan pertama itu sudah menjelaskan konsep latihan dengan cara yang sangat tepat untuk kita agar sesuai dan lancar jika kita teruskan berulang-ulang. Nah, mungkin itu ya. Lalu di sini ada latihan tambahan. Nah, latihan tambahan itu latihan terakhir tepat sebelum pergi tidur. Akan sangat membantu karena saat tidur alam bawah sadar kita akan terus bekerja pada pidato. Akibatnya mungkin menemukan peningkatan yang signifikan dalam penguasaan pidato Anda ketika Anda berlatih keesokan harinya. Nah, mungkin hal ini bisa diterapkan di saat Anda sebelum tidur, lalu Anda bisa untuk sekiranya mengingat-ingat latihan yang telah Anda lakukan, jadi Anda bisa mengingatnya, atau di alam bawah sadar Anda itu agar mudah lah besoknya itu untuk mengingat kembali. Lalu di sini ada berbicara secara ekstemporer. Nah, yaitu adalah saat berlatih cobalah untuk mempelajari ide pidato, tetapi jangan menghafal frasa tertentu. Ingat bahwa menghafal pidato melibatkan mengucapkan pidato dengan cara yang sama setiap kali sampai Anda dapat memberikan kata demi kata tanpa catatan. Mempelajari pidato melibatkan pemahaman ide-ide pidato, tetapi memiliki kebebasan untuk menyajikan ide-ide secara berbeda selama setiap latihan. Nah, di sini penjelasannya adalah jangan terpaku pada suatu hal. Mungkin boleh kita terpaku, tapi jangan terlalu fokus pada satu hal tersebut. Jadi kita itu tidak gelagapan, misalnya kita memang blank semua ya. Jadi mulailah dengan berpidato secara rileks dan santai, dan juga jangan merasa ini harus sama dengan apa yang kita lakukan dari latihan. Cobalah untuk melakukan gaya-gaya baru dan ide-ide yang lain. Jadi kita itu memiliki kebebasan untuk menyajikan ide-ide secara berbeda selama setiap latihan. Nah, itu maksudnya poin penting. Lalu di sini ada beradaptasi dengan audiens Anda saat memberikan pidato Anda. Nah, yang pertama itu adalah waspadai dan tanggapi umpan balik audiens. Nah, di sini kita harus berinteraksi lah. Lalu ada bersiap untuk menggunakan bahan pengembangan alternatif. Nah, di sini sudah jelas alternatif itu hal yang kita siapkan dari apa sih yang bisa, alternatif apa yang bisa kita sajikan kepada audiens kita ataupun pendengar. Nah, lalu di sini ada perbaiki diri Anda ketika Anda salah bicara. Nah,
janganlah Anda sampai terpaku dari kesalahan itu. Jadi Anda itu langsung memperbaiki atau membackup lah bahasanya. Jadi kita tidak jadi lebih merasa profesional gitu. Lalu beradaptasi dengan kejadian yang tak terduga. Beradaptasi dengan reaksi penonton yang tak terduga, lalu tangani pernyataan dengan hormat. Nah, itu penjelasan dari isi. Jadi menurut kita audiens itu ya tujuan kita untuk menyampaikan pidato kita. Jadi pastilah kita akan bisa beradaptasi dengan kejadian yang tak terduga, dengan penonton yang tidak terduga juga, dan juga tangani pertanyaan dengan hormat. Sini, yang terakhir adalah ringkasan. Penyampaian yang efektif adalah percakapan dan animasi. Unsur fisik penyampaian meliputi penggunaan suara dan penggunaan tubuh. Dengan memvariasikan 4 karakteristik vokal dari nada, volume, kecepatan, dan kualitas, Anda dapat memastikan bahwa pidato Anda dapat dipahami audiens Anda secara vokal ekspresif. Lalu selama berpidato, Anda dapat menggunakan tubuh Anda melalui ekspresi wajah, gerak tubuh, gerakan, kontak mata, postur, pakaian Anda untuk memperkuat nada emosional dari ide-ide Anda dan atau memperjelas struktur Anda. Lalu, ketika Anda akhirnya siap untuk memberikan pidato Anda, ingatlah bahwa tujuan Anda adalah membuat audiens Anda memahami pesan Anda. Jadi, bersiaplah untuk beradaptasi dengan audiens selama pidato Anda. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.